Jadi topik di pertemuan kedua adalah lensa kamera. Oh ya, yang di pertemuan pertama kalian ada yang perlu kalian bahas? Silakan. Saya kasih waktu. Pertemuan satu apa? Saya aja lupa. Pasti kamu nggak tahu. Apa? Pertemuan satu. Kemarin ada yang nggak paham nggak? Ada yang nggak paham? Apalagi saya. Dasar kamera. Apa? Kamera, Pak. Kamera foto. Kamera. Jadi tentang kamera itu banyak. Jadi kita biasanya dari kamera SLR kemudian ke digital. Sekarang kameranya udah digital. Jadi yang kalian pakai tuh antara DSLR atau kamera mirrorless. Ya, kemudian nanti di tugas-tugas kalau kalian perlu kamera ya kalau ada ya kalian harus pinjam ya, kalau nggak ada saling pinjam dengan temannya bisa juga seperti itu. Jadi istilahnya nggak ada halangan lah. Kemudian mungkin tugas-tugas kalian akan dibimbing ya. Mungkin kita akan ketemu di lapangan atau nanti dengan dari Prodi Ilkom akan memberikan fasilitas kalian sertifikasi kompetensi di 1-2 hari itu kalian dikasih materi, kemudian bikin tugas, kemudian itu sekalian bisa buat tugas UTS UAS kalian. Nanti Prodi Ilkom akan mengumumkan ya, mungkin minggu depan kita bisa bahas. Kemudian untuk lensa kamera itu kalian ada yang ditanyakan? Pak, body digital. Ini kamera digital. Ini digital ini kameranya EOS 20D. 20D, yang lain masih kamera film semua. Kamera saya, ini biasanya. Kameranya cuma Canon EOS 600D. Ya. Ini kamera saya. Jadi nggak mahal-mahal, EOS 600D. Nah, Kamera saya mana ya, Pak? Kalau kerja, ya saya bisa. Saya pakai kamera jadul doang, Pak. Ya nggak apa-apa loh. Saya ini kamera saya dari pertama saya pakai EOS 350D, kemudian 300D, kemudian saya pakai EOS 20D. Yang 300-nya ini juga udah mulai payah, udah lemah elektroniknya, kemudian saya belinya EOS 100D. Lensanya, nah sekarang kita bahas lensa nih ya. Ini lensa Canon 1635 2,8. Ya, lensa Canon Vario 1635 mili, f-nya 2,8. Kuat ya. Pak sambil ngerokok boleh, Pak? Silakan, kan di rumah kamu. Wah. Ya. Mantap bisa. Rakap lah, boy. Tapi santai aja, kalau berisik ya. Kuata ya, kamu berisik banget, Kuata. Santai. Ata ini, Pak. Saya pakai Kebanyakan main. Bentar. Saya cabut dulu, Pak. Bentar. Coba Ata. Udah, Pak. Besok gunting rambut, Ata, biar cakepan, ya. Biar nggak berantakan, atau nyisir lah, diikat, ya. Saya juga gondrong, tapi gondrongnya bagus, ya nggak? Oke. Itu bukan rambut, Pak. Hah? Baik, Pak. Kamu siapa kamu ya tadi? Tadi siapa yang pakai baju UPSI? Bintang. Itu si Agus, Pak. Dia mah. Apa itu Bintang yang pakai ini? Saya kok di MyUpsi nggak hadir siapa? Yang belum ada di MyUpsi siapa? Nah ini berarti kalian belum. Saya nggak ada. Saya nggak ada, Pak. Saya ada. Saya nggak hadir. Kamu Bintang belum ada, coba. Iya. Pak, masa saya masih yang minggu kemarin, Pak. Apanya? Bintang nomor berapa ya Bintang? 22, Pak. Bintang. 22. 22 ini coba saya save.
Siapa yang absennya masih kemarin sama seperti kemarin itu maksudnya apa ya? Siapa itu tadi? Rendika gol. Ah? Riwayat kehadiran saya masih yang minggu kemarin, Pak. Nama kamu siapa? Rian Dika. Tapi yang sekarang bisa, ya memang suka agak telat ya. Walaupun di Emang refresh, telat. di refresh belum tentu bisa langsung ini, ya. Ya. Oke. Oke, Pak. Jadi di kamera kemarin apa yang kalian mau tanyakan? Mau dari tugas juga bisa. Pak, kalau di SLR sama mirrorless bagusan mana, Pak? Sebenarnya akhirnya saat ini tergantung kebutuhan kalian. Oh, Kalau iya, Pak. sekarang kalian nanyanya kebutuhannya untuk gimana? Untuk video, Pak, kalau untuk video. Untuk video, kalian bisa cukup pakai mirrorless juga bisa. Selesai. Mirrorless ya, Pak. Ya. Kalau mau video, ya kalau kamera-kamera yang ini ya mungkin untuk lebih, kalau profesional ya mungkin kalau kerjaannya emang buat movie yang khusus benar-benar spesial gitu ya. Istilahnya movie-nya emang benar-benar buat ditayangin, buat ikut lomba ya. Udah kalian pakai DSLR, digital SLR videonya. Ya, mungkin pakai yang dia ada perbedaan sifatnya. Kalian lebih milih kameranya untuk movie atau untuk foto. Kalau saya pasti untuk foto. Gitu. Ya. Oke. Baik, Pak. Oke, Pak. Jelas. Kalau untuk foto biasanya akan lebih besar megapikselnya. 18 kira-kira cukup, Pak. Hah? 18 18 apa, Tak? megapiksel lah, masa gigapiksel. Oh. Kalau untuk foto cukup ya. Kalian kebutuhannya foto apa dulu? Kalau saya, kalau untuk kayak foto iklan, saya sewa. Biasanya nggak pakai DSLR, saya pakai format digital. Saya pakai PS1 atau Hasselblad, gitu. Ya, kalian bisa lihat di web saya, di movie saya, pasti kalau kayak motret iklan gitu, saya pakainya medium format. Jadi 50 sampai 100 megapiksel, gitu. Oke. Karena memang untuk perbesaran iklan ya, dulu untuk minimal banner atau outdoor seperti billboard. Kalau movie, biasanya kalau kamera itu untuk movie kayak Panasonic atau Sony, kayak Sony itu ada dua kelasnya untuk movie sama kelasnya untuk foto. Kalau kelasnya untuk foto pasti yang paling mahal, Alpha 7 R Mark IV, Mark II. Kalau Alpha 7S biasanya cuma untuk movie. Tapi biasanya kalau yang Alpha 7R itu yang paling mahal, yang untuk foto. Kalau untuk movie-nya, dia digunakan mungkin kurang terlalu baik ya, ada kekurangannya. Biasanya orang ada serinya di Alpha 7S untuk movie, gitu. Coba kalian perhatikan, ya orang-orang yang pakai movie biasanya pakai Alpha 7S. Kalau di DSLR-nya ya, kalau mirrorless-nya ada, biasa Alpha 6400 atau berapa gitu ya. Ya. Ya kan? Kalau Ya. biasanya kalau orang profesional foto, Ya, Pak. dia akan pakainya Alpha 7R, Mark II, Mark III, Mark IV. Iya, Pak. Oke, jelas banget ya. Ya, Pak, jelas. Jelas. Masih putus pas saya nih sinyal. Nah, putus-putus ya. Ya mungkin daerahnya penangkapannya kurang, ya nggak apa-apa. Makanya saya agak khawatir kalau kuliah. Bentar, Pak, sebentar. Bentar, Pak, saya lab dulu ya. Silakan. Oke, Dinita. Iya, udah. Iya, putus-putus. Ya, Itu jangan lupa dipakai. Dinita. kalau saya nangkap kamu jelas Dinita. Jadi Iya, kamu semuanya lancar. gitu, Pak. Mungkin kamu yang di sana nangkapnya Udah keluar, Pak. ya nggak apa-apa. Ada Dinita. Oke. Ya. Coba kamu Hati-hati siapa? di jalan. Jangan Siapa masuk yang- lagi. Alwi, Iya, Pak. kamu baca satu surat dulu. Apa, Pak? Silakan Alwi. Kamu ngaji dulu Iya, Pak, bentar. satu surat.
buat kita. Alwi udah pakai peci. Apaan, Pak? Alwi baca satu surat dulu buat Alwi baca satu surat, Wi. Surat apa, Pak? Surat yang panjang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, silakan. Juz 1 sampai juz 30. Wow. Ya, Pak. Ayo. Kan ketawa dong, ayo yang lain. Salon, please. Wah, ini salah saya pakai peci kayaknya nih. Terus. Ya udah, kamu coba ngaji dulu satu surat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketawa. Gimana? Oh ya, Pak, ya, Pak. Serius saja, santai. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab dong. Oke. Nah, Amin. Amin. Ini Amin. kita ya. Amin. nah, next selanjutnya, Pak. Hah? Oke. Kita coba buka. Saya akan slide. Bisa dilihat oleh kalian. Iya, Pak, bisa. Ya, Pak, bisa. Nah, Saya. Panggil siapa? Coba di mute dulu yang Itu yang udah ada ondel-ondel siapa? apa tuh? Coba Mute. saya mute ya. Oh, Ana ya. Oke, dia mati. Atau Yesi. Yesi mana ya? Saya mau lihat Yesi mukanya. ya Pak. Kamu lagi Iya, di toilet apa di mana? Lagi di depan. Oh, di depan. Oke. Kita masuk ke lensa kamera. Ini lensa kamera ini ada bermacam-macam ya. Coba dibaca. Jadi lensa itu adalah komponen. Izin kamar mandi dulu ya, Pak. Silakan. Iya. Lulu yang mana ya? Lulu mukanya. Oke, jadi lensa kamera ini adalah komponen penting karena dia yang akan membuat fokus, akan mengarahkan cahaya, mengarahkan gambar yang kita sorot ke dalam kamera. Jadi akan membuat titik fokus di dalam kamera, jadi membentuk gambar. Istilahnya memindahkan gambar yang ada di yang kalian ambil, yang tangkap, kemudian dipindahkan ke dalam kamera. Jadi sinar yang disalurkan dalam tubuh kamera ini kepada bidang sensor, ya. Nah, pada lensa kamera ini ada elemen-elemen nih. Waduh, saya harusnya ada di dalam nih kayaknya. Jadi emang banyak elemen-elemennya. Ya, ada lensa cembung, ada lensa cekung. Di belakang ini ada lensa apa ini? Di depannya nih cembung ya. Lensanya cembung. Ini cembung ya. Kalau di belakangnya itu agak cekung saya lihat. Di dalamnya nih ada cembung dan cekung. Jadi perpaduan. Mereka memang harus membuat beberapa perpaduan supaya jadi dia mampu memproyeksikan gambar dari depan ke dalam sensor, gitu, ya. Nanti dibaca ya ininya ya. Lensa kamera kenapa? Lensa sinar ini udah ini sama nih. Lensa cembung dan lensa cekung atau kombinasi antara cekung dan cembung. Kemudian, nah coba dilanjutkan. Irunisa, coba kalian baca. Kamu baca. Jika sinar, kita tinggal terangin. Jika sinar, Pak. Ya. Jika sinar yang datang dari sumber pada jarak yang tidak terhingga mengenai lensa, maka sinar itu dibelokkan ke arah sebuah titik tertentu yang tetap. Titik ini disebut titik api. Bagi tiap-tiap lensa, jarak pusat lensa ke titik api adalah tetap dan tidak berubah. Titik api ini disebut fokus.
dan jarak antara pusat lensa dengan titik api disebut jarak fokus atau fokus lens. Karena titik api bagi masing-masing lensa adalah tetap, maka jarak fokus bagi masing-masing lensa juga tetap tak berubah. Pada dasarnya, lensa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lensa fix, lensa variofokal, atau zoom, terakhir lensa spesial. Ya, oke. Jadi namanya focal length. Focal length yang kalian baca tuh ya, focal length atau panjang fokus sebenarnya. Ya, jarak fokus atau panjang fokus ya. Kalau lensa 50 mili itu biasanya berarti titik fokusnya tuh 50 mili. 50 mm. Lensa 16 mili titik fokusnya untuk mencapai fokus tuh di 16 mili lebih dekat lagi. Makanya wide. Ya. Jadi lensanya wide 16 mili. Kalau 50 mili agak jauh titik fokusnya. Makin jauh 100 mili makin jauh titik fokusnya. Ya. Makanya bisa dibilang lensa medium atau medium tele gitu. Ya, 100 mili. Oke, lensa fix itu adalah lensa seperti lensa fix itu kayak gimana contohnya? Oke, kayak gini. Ini lensa fix nih, ya. Ini dia nggak bisa, istilahnya nggak ada lensa zoomnya. Kalau ini lensa zoom nih. Ini lensa zoom, ya. Bisa diputar-putar panjang pendek lensanya. Kalau ini lensanya fix, ini tetap, ya. Ini lensanya fix, tidak bisa diputar-putar. Ini lensa kamera manual, analog, ya. Oke, jelas ya. Kemudian lensa spesial. Nah, lensa spesial ada, wah, saya udah dijual lensanya ya. Ini lensanya tuh bisa, lensanya istilah beda gitu. Biasanya kayak untuk motret arsitektur, nah namanya lensa PC. Lensanya perspective correction. Jadi dia bisa belok lensanya, bisa belok ke kiri atau ke kanan lensanya gitu. Kalau diputar dia akan bisa mendongak gini. Jadi itu lensa khusus namanya. Sama juga dengan namanya lensa mirror. 500 mm itu harusnya panjang, dia cuma kecil. 500 mm itu istilahnya lensa tele yang cukup panjang ya. Tapi dia cuma kecil, cuma hanya mempunyai satu diafragma. Biasanya diafragma cuma satu f8 saja. Itu lensa khusus. Itu digunakan biasanya untuk motretnya jarak tertentu cukup jauh, tapi dia cuma punya satu diafragma. Jadi kayak lensa cepat gitu ya, fast lens gitu ya. Oke. Vario ada vario wide, vario medium dari 2470. Kemudian lensa vario TC. Ini Woi, mute woi. itu Rahma mana? Rahma mukanya mana? Rahma? Oke. Lagi dipinjam kali Pak mukanya. Oke. Jadi kita lanjutkan ya. Berarti cukup jelas. Lensa vario juga ada yang tele kayak 70-300 yang murah-murah tuh. Kemudian 70-200 yang mahal, ada 70-300 ya. Kemudian ada lensa tele 600 mili fix ya. Macam-macam. Oke, kita lanjutkan. Ini ada lensa fix. Rizka Feby, silakan dibaca. Oh iya. Lensa fix adalah lensa yang memiliki panjang fokus atau titik api tunggal sehingga sudut pandangnya tetap. Beberapa jenis lensa fix yang sering dipakai antara lain 1. Lensa super wide panjang fokus 17 mm atau 22 mm. Ya, milimeter ya. 2 mm. 2. Lensa wide panjang fokus 24 mm. 3. Lensa tele panjang fokus 70 mm. 4. Lensa super tele panjang fokus di atas 70 mm. Oke. Jadi itu ya. Lensa fix ada 50 mili. Kemudian ada 24 ini 28 mili.
28 mili Canon mungkin bisa terbaca 28 milinya di mana ya? Oh ya di sini ya. Ya. Mungkin kalau bisa baca ya. Ada nggak 28 mili? Ada di sini pasti. Di atasnya tulisan putih 28 mili. Ya. Kemudian ini 1635 kemudian bisa dibaca. Bisa ya? Ya, Pak. Ya, 1635 f2,8. Kemudian macam-macam lagi ya, banyak di dalam ada, saya belum bisa ngeluarin. Jadi contoh-contohnya kayak gitu. Kemudian lensa vario. Nah, ini termasuk lensa vario. Di rentangnya 16 mili sampai 35 mili. Jadi dia bisa jadi ada 24 mili, bisa jadi 28 ya. Kayak gitu. Oke, kemudian lensa spesial tadi saya bilang lensa fish eye juga ada ya. Lensanya jadi hasilnya berbentuk seperti pandangan dengan mata ikan. Perspektif correction yang tadi saya bilang lensa PC. Biasa motret untuk motret arsitektur gedung-gedung supaya kalau dia miring, melengkung bisa dilurusin gitu ya. Lensanya ada yang lebar, ada yang fix, ada yang wide, ada yang normal. Ya, kemudian lensa telecermin mirror lens tadi. Kemudian lensa soft focus. Jadi memperoleh efek lembut. Biasanya kalau lensa biasa bisa dikasih filter atau dikasih gel. Ya, jadi bisa soft focus. Dan lensa makro untuk motret serangga atau kemudian sebenarnya ada lagi satu lensa mikro. Dia lebih kecil lagi. Jadi mikro tuh beda dengan makro. Makro masih agak besar. Masih agak berjarak cukup jauh. Kalau mikro lebih bisa menangkap benda yang sangat kecil sekali. Ya, biasanya dipakai untuk kayak kedokteran, untuk motret gigi, dokter gigi bisa pakai. Ya. Lensa sudut lebar meluaskan pandangan, gunanya coba dibaca. Agus, oke Agus, silakan Agus. Dibaca. Lensa sudut Ya, lebar atau lens. Lensa sudut lebar dari 50 mm. Jarak fokus yang paling lazim digunakan adalah 16, 18, 28, dan 35 mm, termasuk lensa standar jenis wide lens. ya. Sifat-sifat lensa sudut lebar atau wide lens: satu, meluaskan pandangan dengan menjauhkan objek. Penggunaan memotret dalam ruang interior, foto keluarga, dan ruang pengantin. Ya. 2. Ruang ketajaman yang dalam. Penggunaannya untuk reportase di mana kecepatan kerja memotret adalah penting, tanda adanya keharusan tiap kali memfokuskan objeknya. 2. Distorsi. Melengkungkan garis vertikal dalam horizontal, perspektif menjadi longgar atau melebar. Penggunaannya ekspresi seni untuk pemandangan dan benda-benda di dalam ruangan. Ya, distorsi sih sebenarnya ya itu sifat biasa ya. Distorsi bisa kebagi dua juga sih. Ada distorsi barrel, kemudian pincushion. Nanti coba saya kasih bahan. Saya lupa lagi. Barrel dan pincushion ya. Kalau barrel itu melengkungnya agak ke dalam begini. Kalau ini melengkungnya keluar. Melengkungnya kayak lensa cekung. Kalau barrel dia melengkungnya distorsinya bulat gitu. Kayak fish eye. Kalau dia pincushion biasanya agak keluar. Ya. Distorsinya. Kemudian lensa tele ini udah pasti tahu semua ya. Motret bola, motret apa lagi ya? Lensa tele motret hewan, kemudian animal ya, biasa di National Geographic. Lensa normal udah tahu. Nah ini adalah daya salur atau daya salur cahaya atau biasa dibilang lens speed atau kecepatan lensa
maksudnya adalah banyaknya lensa yang dapat disalurkan, cahaya yang dapat disalurkan oleh lensa ke dalam bidang gambar atau